Halo generasi Trisukses, kembali lagi bersama kami Trisukses ID. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan soal harian yang kedua untuk mata uji pilihan TKA Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Salah satu sifat Pancasila adalah sebagai ideologi terbuka. Makna yang paling tepat dari sifat tersebut adalah jadi Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti nilai-nilai dasarnya yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan bersifat universal dan abadi. Berarti terbuka itu universal dan abadi. Namun cara mengimplementasikannya, nilai instrumental dan praksis bisa dikembangkan secara dinamis sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman tanpa harus mengubah nilai-nilai fundamentalnya. Jadi tetap bisa dikembangkan secara dinamis sesuai dengan kebutuhannya. Jadi untuk nomor 1, jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Itu nilai-nilai fundamentalnya tetap, namun pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Lanjut ke soal nomor 2. Pemerintah kota berencana menata kawasan wisata kuliner yang dihuni oleh pedagang dari berbagai suku dengan resep masakan khas daerahnya. Dalam penyusunan peraturan, muncul usulan untuk menyeragamkan desain gerobak dan membatasi jam operasional. Berdasarkan nilai-nilai kebangsaan, tentukan prinsip yang seharusnya menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam mengambil keputusan. Jawaban benar lebih dari 1. Oke, berarti soal nomor 2 ini termasuk jenis soal pilihan ganda kompleks, multiple choice, multiple answer, di mana jawaban benarnya ini lebih dari 1. Oke, dari opsi yang disediakan, maka jawaban benarnya adalah opsi yang A, betul sekali. Dan opsi yang C, betul sekali. Oke, kita bahas opsi benar yang A terlebih dahulu. Melindungi keberagaman budaya kuliner sebagai aset daerah. Ini benar, karena keberagaman adalah kekayaan bangsa yang harus dilestarikan. Sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di Bhinneka Tunggal Ika atau BTI. Kemudian yang C, melibatkan para pedagang dalam proses pengambilan keputusan, yaitu musyawarah. Ini juga benar, karena sesuai dengan sila keempat, kebijakan yang baik harus bersifat partisipatif dan mendengarkan aspirasi pihak yang terdampak untuk mencapai mufakat melalui musyawarah tersebut. Oke, jadi soal nomor 2 jawaban yang tepat adalah opsi A dan C. Lanjut soal nomor 3. Penyebaran berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian melalui media sosial menjadi tantangan serius bagi keutuhan bangsa. Dampak paling berbahaya dari fenomena ini terhadap eksistensi NKRI adalah jadi ancaman terbesar dari hoax dan ujaran kebencian adalah kemampuannya untuk mengadu domba antar kelompok masyarakat. Nah, hal ini dapat menciptakan ketidakpercayaan, permusuhan, dan konflik horizontal. Jadi konflik antar sesama warga yang secara langsung mengancam persatuan dan kesatuan bangsa yang merupakan pilar utama dari NKRI. Jadi soal nomor 3 jawaban yang paling tepat adalah yang B. Timbulnya perpecahan, polarisasi, dan konflik horizontal di tengah masyarakat. Lanjut soal nomor 4. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan, warga di sebuah perumahan yang terdiri dari berbagai latar belakang suku dan agama sepakat untuk mengadakan kerja bakti, dilanjutkan dengan lomba-lomba tradisional di berbagai daerah.
Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Oke, berarti soal nomor 4 ini adalah pilihan ganda kompleks kategori, di mana kita harus menentukan mana yang benar dan mana yang salah untuk setiap pernyataan yang diberikan. Oke, sekarang kita akan cek satu persatu setiap pernyataannya. Yang pertama, kerja bakti tersebut mencerminkan nilai gotong royong sebagai pengamalan Pancasila. Ya, ini jelas pernyataan satu ini benar. Nah, kerja bakti adalah bentuk nyata dari gotong royong yang merupakan salah satu nilai luhur bangsa dan cerminan dari sila ketiga dan sila kelima Pancasila. Jadi jelas pernyataan satu ini benar. Lanjut ke pernyataan 2. Penyelenggaraan lomba dari berbagai daerah justru dapat memicu persaingan tidak sehat antar suku. Ini justru salah. Nah, dalam konteks perayaan bersama, lomba-lomba tradisional justru menjadi sarana untuk saling mengenal dan mengapresiasi keragaman budaya, bukan untuk memicu konflik. Jadi semangatnya adalah partisipasi dan kebersamaan. Opsi 2 salah. Lanjut yang terakhir, opsi 3. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan tidak menjadi penghalang untuk mewujudkan tujuan bersama. Jelas. Pernyataan 3 benar. Oke. Jadi keberhasilan acara tersebut merupakan implementasi nyata dari semboyan BTI atau Bhinneka Tunggal Ika, di mana perbedaan menjadi kekuatan untuk bersatu dan mencapai tujuan bersama. Jadi soal nomor 4 jawabannya berturut-turut adalah benar, salah, dan benar. Oke, lanjut ke soal terakhir yang kelima. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR merupakan lembaga legislatif yang memiliki fungsi dan wewenang penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut terkait wewenang DPR. Oke, ini berarti sama seperti soal nomor 4, yaitu pilihan ganda kompleks kategori. Oke, kita akan cek opsi yang pertama atau pernyataan pertama. DPR memiliki wewenang untuk memberhentikan presiden secara langsung tanpa melalui proses lainnya. Jelas. Pernyataan satu ini salah. Nah, proses pemberhentian presiden atau impeachment sangat kompleks. Jadi DPR hanya dapat mengusulkan pemberhentian kepada MK atau Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa. Jika terbukti, barulah MPR yang akan mengambil keputusan akhir. Jadi DPR tidak bisa. Lanjut pernyataan 2. Setiap RUU harus mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Nah, sesuai Undang-Undang 1945, sebuah RUU baru bisa disahkan menjadi undang-undang jika telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Jika salah satu saja tidak setuju, RUU tersebut tidak dapat disahkan. Ini jelas nomor 2. Pernyataan 2 ini benar. Oke, lanjut ke pernyataan yang terakhir. DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN oleh pemerintah. Nah, opsi atau pernyataan 3 ini juga benar. Jadi salah satu dari 3 fungsi utama DPR adalah fungsi pengawasan. DPR juga bertugas mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk memastikan semua undang-undang dan anggaran negara atau APBN dilaksanakan dengan benar. Oke, jadi untuk soal nomor 5 jawabannya berturut-turut adalah salah, benar, dan benar. Oke, selesai sudah pembahasan soal harian kita hari ini. Buat teman-teman yang mau update terus untuk pembahasan soal harian, silahkan subscribe YouTube kita di Trisukses ID dan juga sosial media kita di Instagram dan TikTok
di Trisukses ID. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi di pembahasan soal berikutnya.